'Cause we'll be on a tightrope. Cause we'll be on a tightrope. Halo Ayah, halo. Ntar Kak share screen dulu ya. Kita langsung lanjut. Waalaikumsalam Kak. Halo ya. Kak Cika mau ngecek dulu ya, boleh? Ya. Ayah langsung kalau nggak ngerti, kalau ada yang Gimana Kak? langsung nanya ya, kalau misalnya Kak ini gimana, langsung ya. Saya Siap-siap. mau ngecek dulu. Kan Ayah tuh jurusan pengembangan masyarakat gitu ya, ya. Berarti arahnya ke data Iya, betul pengembangan masyarakat. Iya, berdasarkan, Kak? jadi arahnya ke data science gitu ya. Iya, Kan. Nah, Kak Cika kebayang sih. Nah, tapi Ayah udah pernah coding belum sebelumnya? coding itu apa coding bukan yang dulu? Masih SMP. SMP. SMP ya. Nah, Kak Cika mau kasih dulu gambaran, EGS. gambaran umum dulu soalnya ada berita baru gitu di 2025 gitu ya. Jadi kita coba catch up sama itu, tapi biar Siap. Ayah tahu gitu. Oh, rimba rayanya tuh kayak gini, kita mesti gimana gitu. Oke, nah, dari sekarang Kak Cika cerita dulu ya. Jadi bahasa pemrograman tuh kan ada banyak nih. Nah, kalau misalnya kita belajar, ini, tar. Nih ya, kalau kita lihat, ini tuh statistik yang Kak Cika dapat 2024 lah, kurang lebih tuh kayak gini ya. Jadi bahasa programming tuh ada banyak. Nah, kenapa ada banyak sih? Karena mereka beda-beda fungsi gitu. Nah, yang ada sedikit perubahan tuh tahun ini ada yang beda lagi perkembangannya. Cuman Kak Cika tuh rencana ngajarin Ayah tuh Python. Kenapa? Karena Python nih sebenarnya banyak banget dipakai dan dia buat data science tuh bagus banget lah pokoknya. Dia buat scripting bagus, buat crawling bagus, buat pokoknya machine learning oke, Python terus dia gampang gitu di ngertiinnya gitu si Python nih. Jadi kita belajarnya Python gitu. Tapi gimana Kak bahasa yang lain? Nah, programming itu sebenarnya prinsipnya ya. Jadi kayak misalnya apa ya gimana ya? Kayak kalau di bahasa itu kan ada kayak subjek, predikat, eh, objek gitu ya. Itu kan kayak gitu. Jadi kayak misalnya di bahasa Jerman, oh ada ini subjek predikatnya gitu ya. Terus misalnya ada das Dirider atau gimana di Prancis apa gitu. Tapi setiap bahasa itu kan ada pakem yang secara umum bisa dipahami. Nah, jadi kalau Ayah belajar Python itu sebenarnya nanti ke bahasa lain tuh tinggal menyesuaikan sintaks kalau udah ngerti konsepnya. Nah, Kak Cika tuh pin ngajarin itu. Nah, gitu ya. Nah, si bahasa ini kan macam-macam. Si Python ini sih tahun-tahun kemarin populer banget gitu. eh tapi sekarang kalau Java udah layan agen lah dia emang sering dipakai ya. Nanti Kak Cika jelasin gimana. Nah, setiap tahun tuh ada ranking gini ya. Jadi kenapa di rankingin gini? Karena eh kalau Ayah lihat ya, setiap bahasa gini. Loh, baru. Setiap bahasa itu ada implementasinya kan. Kayak misalnya nih si Python nih, dia itu bisa bikin di website gitu ya, sama di desktop gitu. Jadi kalau Ayah lihat yang paling sebenarnya lengkap kurang lebih gitu ya, ini ya Java sama si C Sharp. Nah, si Java ini tuh populer banget gitu. Karena dia memang apa ya? Bahasanya tuh robust dan rigid, jadi buat back end, front end segala macem gitu ya, implementasi dia sangat kuat lah gitu ya, sangat baik, bagus gitu. Nah, kita kan belum belajar Python ya. Nah, kok Kak ada yang gini? Kalau ini tuh artinya bisa di mobile ya, di sini desktop, ini tuh di microcontroller. Jadi kalau misalnya Ayah lihat, kok mesin kopinya bisa misalnya connect ke internet ya, bisa dikontrol dari jauh atau CCTV atau apa atau robot gitu ya. Nah, itu tuh microcontroller. Nah, biasanya yang low level tuh pakai C sama C++. Nah, kalau Ayah mau ke data science sebenarnya ini sih yang paling paling make sense sama ini ya, R ini. Kalau yang lain-lain tuh lebih ke ya kebutuhan masing-masing lah gitu ya. Nggak. Jadi nggak semua bahasa harus bisa juga. Kalau KCK tuh prinsipnya gini. Ayah udah tahu kan hmm, AI. AI tuh Ayah suka pakai nggak? AI itu kan ada apa? ChatGPT gitu ya. Oh iya.
Sekarang kan Tahu ada yang tahu. tahu kan ChatGPT, suka sering pakai nggak? Beberapa kali pakai. Kak Cika tuh tiap hari berantem sama dia. Si DeepSeek ini, terus kan sekarang ada DeepSeek ya, Yang baru-baru ini ya Kak. yang baru. Terus ada Qwen juga. Nah, Kak Cika sebenarnya belum belum baca sangat detail gitu ya, tapi secara umum udah nangkap sih. Jadi gini, si ChatGPT ini semua kan maksudnya apa ya, kayak semua AI itu kan di-develop dalam jangka waktu yang panjang tuh. Mereka di-train dulu kan semuanya, dan itu butuh Hmm. biaya besar kan. Si ChatGPT itu ngabisin biaya besar, tapi DeepSeek tuh lebih murah. Kalau Qwen Kak Cika nggak tahu nih, belum belum baca. Si DeepSeek ini baru muncul, dia murah dan dia lebih cepet. Nah, kenapa bisa gitu? Karena apa? ChatGPT itu kayak dia semua ya apalah OpenAI lah gitu ya. Mereka tuh dia tuh baca semua buku. Jadi kebayang nggak? Kayak orang tuh belajar semua bahasa programming sama dia bisa semua gitu. Jadi dia habis waktunya, habis resource-nya untuk belajar semua bahasa, semua baca semua buku dan semuanya. Nah, kalau si DeepSeek enggak. Dia hanya belajar yang diperluin aja gitu. Jadi dia belajarnya lebih cepat, resource-nya lebih sedikit. Nanti pada saatnya ditanya misalnya, kalau si ChatGPT itu tahu segala-gala lah, tapi dia habis habis memorinya untuk belajar semua gitu. Kalau DeepSeek itu ya dibutuhin aja, misalnya, oh dia dia ternyata lagi populer topik apa, gue belajar apa. Kayak kita sekarang nih ya, yang kira-kira harus bisa tuh Python gitu. Terus Python juga implementasi apa, nggak usah semua bisa gitu. Nanti aja misalnya ayah di perjalanan gitu ya, bisa nggak Python untuk misalnya bikin web application. Nah, belajar tuh baru gitu. Jadi jangan semua mau dibaca. Jadi kayak kalau ke perpus jangan semua buku dibaca. Baca aja yang emang harus dibaca gitu maksud Kak Cika. Jadi kita tuh belajar pemrograman juga ya udah taktis aja. Bahasa apa yang dibutuhin, implementasinya apa. Kalau belum dibutuhin, gak usah belajar dulu. Kenapa? Soalnya pasti lupa nanti. Atau kalau Hmm. lupa, percaya sama Kak Cika, kalau nggak lupa, udah nggak jalan dah yang kita belajar. Jadi Kak Cika tuh kalau bikin app, itu bisa misalnya 2 minggu lagi tuh udah nggak jalan ya. Karena apa? API-nya udah berubah, framework-nya ganti, versioning-nya naik. Jadi di tech atau AI ya, di teknologi gitu, kita tuh nggak bisa stuck di satu state gitu. Karena besok tuh udah ganti. Kayak, hah bangun tidur udah ada AI baru gitu. Nanti kayak si Python ini sekarang udah sampai Python 4 juga. Makanya yang penting tuh sekarang kalau kata Kak Cika untuk kita bertahan hidup ya, melawan AI dan segala ini, itu resiliensinya tuh harus bisa belajar cepet ya. Kita harus bisa lari. Maksudnya, hah besok ganti, ya udah gue belajar lagi gitu. Gue kejar gitu. Tapi caranya bisa ngejar, ya jangan ngabisin resource untuk yang nggak usah dipelajari. Begitu kalau kata Kak Cika. Oke, jadi gitu. Jadi si trik si Cina ini emang jago banget lah. Triknya dia kalau udah kayak gitu-gitu ya dia licik. Jago lah gitu ya. Nah, sekarang Kak Cika mau cerita untuk ini secara umum. Kayak kan punya spesialisasi tertentu ya. Spesifik lah arahnya ke statistik data, mungkin apa ya, sensus atau lah pokoknya data-data yang terkait dengan masyarakat atau orang banyak gitu ya. Nah, sebenarnya implementasi programming itu kan juga spesifik ya. Jadi ini ada sekitar 6 apa ya? 6 genre lah kalau boleh Kak Cika bilang programmer. Setiap genre tuh personality-nya beda ya. Jadi beneran Kak Cik. Jadi kayak 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 zodiak kalau percaya zodiak ya. Atau apalah, atau jurusan lah. Jadi personality-nya beda. Front end itu adalah orang yang bikin web itu ya, misalnya dia bikin website gitu. Nah, orang yang bikin website itu biasanya pakai bahasa-bahasa front end kayak JavaScript, HTML, CSS. Itu harus orang-orang yang bagus desainnya. Jadi kalau misalnya Ayah suka belanja online nggak? Misalnya Kak Cika tuh nggak suka misalnya tampilannya beli-beli gitu ya, atau tampilannya Oh iya ya. itu kan bersalah gitu ya front end web developmentnya gitu, atau yang bikin app misalnya kita kok gue sukaan appnya Gojek ya daripada misalnya Kak Cika suka Gojek tapi nggak suka GoPay. GoPay itu jelek banget jiwanya ya ampun, maksudnya gelap terus suka salah mencet gitu, ini gue mau bayar atau mau apa gitu. Nah itu tuh berarti UI UX-nya jelek, itu kerjaannya front end developer tuh. Jadi mereka yang bertugas bagaimana lu caranya mempresent suatu informasi ke orang pengguna
dan mereka tuh nggak pusing gitu. Kayak misalnya marketplace gitu ya. Gimana caranya dia 3 langkah aja tuh bisa check out. Kebayang nggak kalau misalnya ayah mau belanja nih, mau beli tuh harus ngisi ini, scrolling ini, ngisi lagi alamat, itu udah marah-marah kan pasti. Nah itu ya itu tuh salah satu dari si front end. Nah jadi berarti mereka tuh personality-nya adalah harus bisa bikin tampilan yang gimana ya komposisi warna biar orang nggak bingung, gimana biar tombolnya menarik, gimana supaya efisien. Nah itu kayak kalau kalau ayah suka nonton Hell Kitchen gitu ya atau apalah gitu yang di TV yang ada Gordon Ramsay gitu, yang suka bawain makanan ke depan itu loh, pelayan yang di depan itu kan mereka depan terus kayak silakan kak masuk atau silakan makan gitu ya, harus yang welcome gitu. Sementara dapur itu tuh si back end. Nah kalau Kak Cika tuh lebih di back end. Back end itu dapur ya, jadi tempat orang dapur bengkel. Jadi kayak misalnya kita ya, jadi front end, ngedesain Gojek. Kita bikin tampilan supaya orang nggak susah milih gitu ya. Misalnya gimana caranya gue mencet-mencetnya gampang, mau dapat driver gampang, mau pilih makanan gampang. Nah, back end ini yang setengah mati, gimana caranya dia melayani sekian banyak driver, sekian banyak customer, dan gimana caranya biar petanya nggak ngaco gitu. Terus gimana caranya nggak apa namanya cari driver terdekat, itu tuh di dapur. Ini si back end itu beda lagi gitu. Jadi kalau front end tuh harus pinter tampilan, kalau back end itu harus gimana caranya lu masaknya cepet, gimana caranya lu bisa bikin misalnya 10 spaghetti rasanya sama semua gak gosong, gimana caranya lu misalnya locate driver yang terdekat dengan secepat mungkin, gimana caranya lu ngitung cost-nya nih, orang mau berhenti dulu pula nih dia gitu, saldonya habis lah, ada promo lah gitu. Nah, itu yang ngurus back end tuh ya gitu ya. Jadi bahasanya back end beda lagi. Terus ada lagi namanya mobile development. Mobile development ini itu adalah bikin app yang di HP ya. Jadi kalau saya apa yang bikin aplikasi ya di handphone. Nah ini personality-nya beda lagi nih. Maksudnya personality itu artinya apa ya, skillnya gitu ya, skill setnya beda. Kalau dia develop di mobile itu dia mesti mikirin resource kan. Kalau kalau implementasinya misalnya bikin app yang bisa dibuka di handphone atau di desktop atau di laptop kan cenderung RAM-nya gede, storage-nya gede, prosesor gede. Tapi kan kalau di handphone udah mah baterainya lobat, memori udah tinggal sedikit gitu ya, storage juga mentok. Nah itu tuh orang mobile development tuh harus mendesain supaya aplikasinya tetap kecil tapi cepet, tapi ngabisin tempat gitu. Makanya kalau orang bikin app, misalnya ayah kan suka nggak misalnya download game atau download app, terus kalau benci kan kalau misalnya gede banget sih ini 1 giga gitu, saya kan nggak ada yang mau download. Itu Iya, iya, ya kan betul-betul. 500 kilo aja udah kesel gitu. Ini tuh gede banget sih aplikasi. Belum ada misalnya tiba-tiba Shopee gue kok jadi 1 giga sih, atau misalnya kok Instagram gue 3 giga sih. Itu kan kesel kan. Nah itu tuh si mobile development yang harus ngatur. Tuh. Dah, terus urusan game. Ada yang orang yang emang ngoding game. Nah, game ini biasanya rame-rame. Ada yang ngegambar asetnya, ada yang bikin penceritanya, terus ada yang ngoding animasinya. Nah, itu beda lagi tuh. Itu ada sekolahnya sendiri nih si game development nih. Toolsnya beda lagi. Nah, desktop application yang tadi Kak Cika bilang ya, kayak misalnya bikin aplikasi misalnya buat pembayaran gaji atau misalnya buat inventory apa gitu, atau LMS mahasiswa atau apa gitu ya. Kan IPB ada nggak ya kayak ini? Ada. Ada kan? Nah, itu tuh desktop application tuh. LMS tadi. Itu kan selalu ada di setiap kampus, ribet gak? Kalau Kak Cika di tell you, aduh mak, ada banyak banget application sampai kita loginnya udah mumet. Untuk nilai beda, untuk ujian beda, untuk absen beda, untuk sertifikasi beda. Nah itu desktop application tuh susah tuh developer, dan berarti spesifik ya, itu programmernya memang harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan bahasanya beda lagi. Terus ada lagi namanya sistem programming, itu lebih ke operating system dan lain-lain. Jadi kalau kita tuh sebenarnya di sini sih sebenarnya antara front end, nggak web juga sih, tapi kira-kira umum lah ya, Python lah gitu, implementasi Python gitu. Oke, udah ya. Kalau misalnya Kak Cika boleh kasih contoh, sebenarnya bahasa yang paling sering dipakai tuh apa sih?
Nah, website-website yang paling terkenal gitu, itu tuh pakainya kayak misalnya Google, Facebook, mereka tuh punya apa ya, preference sendiri gitu. Kayak kenapa disebutin ini udah nggak relevan sih ya sebenarnya unique visitors per month ya kan beda kan. Mungkin sekarang udah nggak kayak gini gitu ya. Tapi yang mesti kita perhatikan adalah liatin kalau front end tuh biasa pakai JavaScript. Kenapa dia lightweight dan biasanya kan kalau misalnya di klien itu kan yang ngebuka ya kayak buka browser, buka app. Dia nggak boleh dikasih beban loading yang besar gitu. Kalau dia disuruh nunggu lama atau berat, itu tuh ngamuk pasti. Nanti dia nggak suka, gue nggak suka login ke Facebook lama gitu. Gue nggak suka buka YouTube lama gitu. Jadi mereka mencari cara supaya gimana caranya dia bisa melayani sekian banyak orang dalam waktu yang bersamaan gitu. Nah, si back end-nya itu beda-beda tuh tergantung mereka implementasinya mau gimana. Gojek kalau nggak salah dulu pakai Ruby. Nih ya, kayak Twitter pakai Ruby. Terus ada bahasa-bahasa baru lah, misalnya ada Golang sekarang nih ada Go kan. YouTube pakai Go biar bisa paralel gitu ya. Itu tergantung lah implementasinya mungkin sekarang udah beda gitu ya. Tapi kalau kalau Ayah perhatikan ada Python kan di mana-mana nih, banyak gitu Python dipakai gitu ya. Nah, Iya, banyak. banyak. Jadi sebenarnya eh tergantung implementasi kan gitu ya. Nah, ada nggak orang yang bisa semua bahasa pemrograman? Ada namanya full stack programmer. Jadi dia bisa semuanya gitu. Mungkin nggak jago semua, tapi dia bisa. Kayak misalnya kalau Kak Cika kan lulusan elektro atau informatika itu kita harus diharapkan sebenarnya harusnya otomatis jadi full stack tuh karena masa sih lo nggak bisa ngoding gitu. Bahasa lo apa gitu minimal bisa 3 lah gitu. Tapi ya pasti lupa-lupa juga gitu. Jadi kalau lagi ngoding kita juga pasti lihat referensi lah, lihat buku, lihat apa. Kalau sekarang sih bisa ada Copilot gitu-gitu. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya sih bahasa pemrograman itu buat semua orang nih dari kecil sampai besar tuh bisa. Kalau Kak Cika nggak masalah gitu ya. Semua orang bisa belajar. Cuman emang kita harus perhatiin ini mau buat apa gitu ya. Tadi udah Kak Cika jelasin. Nah, sekarang Kak Cika mau nunjukin ke Ayah dulu. Hmm, bahasa-bahasa pemrograman gitu. Nah, ini tuh udah bahasa lama banget ya. Namanya JSP, Java Server Pages. Java Server Pages itu adalah bahasa Java tapi buat di level back-end gitu. Formatnya tuh ada HTML-nya. Codingnya tuh kayak gini ya. Jadi ini bahasa, kalau kita mau bilang hello gitu ya. Liatin deh. Kan ini kan bahasa HTML ya. HTML itu kan Hypertext Markup Language. Markup gitu ya. Jadi si bahasanya tuh pakai mark gitu kayak ada head, ada body. Dan ini ngeselin nggak harus ada kurung segitiga buka tutup gitu kan ya. Harus ada garis miring. Kalau head berarti ada slash slash head, body harus slash body. HTML harus slash HTML gitu. Nah, ngoding tuh nggak boleh sampai ada yang lupa gitu. Jadi belajar disiplin sebenarnya. Cuman sekarang tuh enak soalnya kalau kita pakai editor sama dia suka dibantuin ngetiknya. Jadi lebih mudah gitu ya. Ini JSP ya. JSP udah jadul. Nah, terus ini ada yang namanya Perl. Perl tuh bahasa lama banget nih. Ya, kalau di bahasa orang gitu tuh ini kayak bahasa Sanskerta gitu. Jadi dia kayak puisi gitu. Perl tuh bahasa pemrograman tuh Kak Cika tuh apa ya? Dosen Kak Cika yang senior banget tuh yang pakai gini dia tahun 80-an gitu loh. Nah, Perl ini tuh bagus banget buat kalau kita perlu mengolah data. Nanti ada hubungan sama ya nih kalau implementasi data science. Kan, oh ya nanti berarti Kak Cika harus ngajarin Ayah big data. Misalnya gini, Ayah mau mau analisis data penduduk, terus pengen tahu misalnya, sebenarnya berapa sih orang yang di bawah garis kemiskinan? Oh, gitu kan misalnya. Datanya ada di mana? Ada, tapi misalnya datanya gede banget, 1 giga gitu. Nggak tahu, 10 tera, nggak ngerti lah berapa gitu. Itu kan si data itu harus dibaca, harus di parsing kan ya. Kayak misalnya dilihat ada yang double atau enggak, terus dicek misalnya datanya bener atau enggak. Apakah misalnya ada kolom yang kosong. Misalnya ada nama, ada alamat tapi nggak ada nomor NIK-nya, terus nggak ada gajinya. Ya mana gua tahu gitu loh di bawah kemiskinan atau enggak gitu kan ya. Nah, buat parsing data gede-gede tuh Pro bagus banget tuh. Dia dia sangat rigid lah. Buat cari pola juga gitu ya. Jadi kayak misalnya apa ya? Contoh, misalnya kita mau cari
isu tertentu di sosial media. Katakan misalnya sekarang orang pada protes kan, Ayat mungkin pernah dengar sekarang lagi rame yang kabur aja dulu gitu ya. Semua orang pengen keluar negeri, Iya. cara kerja susah, cari kerja susah. Oke, sebentar ya. Yang mana aja? Yang beli roti, yang mana aja? Yang Jepang, roti. Oke, gitu. Nah, kan kalau kita menganalisa ya, ini sebenarnya hashtag ini tuh kenapa sih gitu? Gara-gara orang nggak dapat kerja, atau gara-gara sekolah di luar lebih murah, apa gimana gitu kan? Nah, itu kan kita bakal cari misalnya dari sosial media kan, jadi cari hashtagnya tuh ya. Kak Cika udah berapa sering scrolling gitu ya dari internet. Dulu Kak Cika scrolling data Avengers sih, iseng aja. Itu datanya banyak banget ya, edan segumbrang-gumbrang. Gimana ya Kak Cika nyarinya? Kalau Kak Cika boleh tunjukin. Aduh, ada nggak ya? Lupa. Aduh, ntar dulu. IG, 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 IG. Sabar ya. Kak Cika biar nunjukin dulu. Si datanya tuh banyak dan berantakan. Jadi kita harus nyari. Oh ini tuh tagnya. Oh ini tuh yang follow berapa, yang retweet berapa. Itu kan harus diproses dulu tuh. Datanya tuh nggak 10-20 ya. 7 juta gitu misalnya. Iya, banyak banget nih. Modar nggak gitu nih kayak gini ya. Nih ayah kalau bisa dikasih data kayak gini. Analisis Wah, modar nggak? Kayak gitu. waduh. Ini beneran. Kak Jika ngapain? Crawling nih, crawling Avengers. Nih lihat, ada Captain America. Terus kan di sini ada Hero, Iron Man. Kan ini harus kita parsing. Terus kita cek, hah, yang mana aja cari yang ada hashtag. Belum masih ada sampah misalnya tiba-tiba ada emoticon. Belum ada Mhm. simbol. Ini kan sebenarnya bisa kita strukturin lagi nih. Ada Marvel lah di sini, terus ada yang iklan kali kayak misalnya ingin kulit putih. Nah, itu kan harus harus dibuang tuh. Dari data kayak gini, ini data nih kayak gini. Jadi kalau data science tuh, kalau menurut Kak Cika, eh, kayak kita milah sampah, Dan itu prosesnya panjang. Jadi format datanya harus dirubah. Nih kan ada kurung-kurung ini ya. Nanti Kak Cika tunjukin. Ada proses sendiri yang kita nanti ngatur. Kita cari nih strukturnya kayak gimana dokumennya. Terus gimana cara ngambilnya? Misalnya kayak, gue mau ngambil tagnya aja sebelah mana sih? Berarti dia kurung ke berapa sih? Kalau ada kurung tuh dia apa namanya iterasi atau apa ya nested-nya tuh berapa kali gitu. Nah ini tuh namanya GraphQL ya. Jadi ini format ini tuh Instagram, ini dari Instagram Kak Cika ambilnya. Ini namanya GraphQL nih ada di pojokan kiri atas nih. Tahu nggak? Kak Cika scrolling ya. Hari ini jalan 2 minggu lagi Instagram tuh dibeli sama Facebook. Nggak jalan datanya. Jadi si Facebook bikin formatnya diganti sama dia. Jadi kita yang crawling data mau mabok lagi gitu. Jadi kayak, hah? Jadi beda. Jadi codingnya diganti lagi. Itu kayak gitulah ya. Nah, si Pearl tuh bagus banget buat dia kayak nyari pola. Kayak misalnya gini, ayah bisa mau cari, misalnya kabur aja dulu. Mungkin nggak kabur aja dulu, ada yang salah nulis misalnya. Kayak kita mau cari brand tertentu, misalnya Telkomsel. Ada yang ngomongnya Selkomtel, ada yang bilangnya Telcel, ada yang bilangnya apa gitu ya, si merah gitu. Nah, itu dia pinter gitu si Pearl ini. Dah, nah ini si Java yang terkenal itu. Kak Cika nggak mau ngajarin ayah Java karena itu akan sangat mengesalkan gitu. eh Ntar karena Java tuh kayak gini ya. Kalau kita mau bikin hello world aja mau bilang hello, itu kita harus bikin kelas Terus filenya harus sama namanya sama si kelasnya. Terus kita harus bilang public static void main string harus. Dan sistem out print line bla bla itu harus. Jadi minimal tuh segini gitu. Walaupun sini nggak usah ya. Tapi 1, 2, 3, 4, 5 baris. Jadi Java tuh bahasa yang sangat bagus. Tapi kalau buat baru belajar gitu, ini sangat membuat discouraging gitu, ya, membuat nggak semangat gitu. Kak Cika aja udah dari kapan ya, dari zaman dulu kuliah pakai Java 10 tahun lebih lah. Nggak tahu sampai sekarang udah 20 tahun kali.
menghindar loh gue kalau nggak perlu nggak mau pakai Java, pakai Python aja. Jadi misalnya ada proof of concept gitu ya, nggak mau gue nggak mau pakai Java, kecuali kalau harus OOP atau apa baru Kak Cika. Kalau Python tuh intuitif jadi cepet. Saya punya ide, gue mau gini, mau ngambil file, mau baca file, mau gue sorting udah gitu, mau gue gini cepet. Ada kalau Java ya Allah, dia bagus buat skala besar ya. Jadi kalau misalnya mau bikin apa ya, oh, aplikasi yang dipakai di network dan dipakai banyak orang, pakai Java, programmernya nggak mungkin satu, bisa gila gitu ya. Itu Java panjang. PHP, PHP itu biasanya di back end. Jadi dia itu eh baca ke server. PHP nih bahasanya bertele-tele banget, dan dia ditaruhnya di HTML nih biasanya buat web app gitu ya. Liatin kayak gini nih PHP tuh, ada tanda tanyanya, terus kayak gini banyak simbol. Kalau Kak Cika nggak suka PHP, jadi maksudnya ribet lah gitu. Mendingan pakai Python gitu ya. Jadi it's not my thing lah gitu ya. PHP nggak terlalu seru. Nah, C itu kalau mau bikin robot, operating system, mau bikin virus. Pokoknya yang low level lah, yang bahasa-bahasa level bawah lah. Nah, itu pakai pakai C gitu ya. Sebenarnya nggak sepanjang ini juga sih. Dia tuh nggak usah gitu. Dia sebenarnya tinggal main print hello gitu ya. Nggak sepanjang ini sih. Cuman emang ada kurung buka, kurung tutup, ada ini, ada itu gitu. Ribet. Sama masih C++ juga sebenarnya kayak C, tapi dia harus pakai ya ada kayak namespace gini, include kayak gitu. Pakai bukan printf tapi pakainya cout gitu ya. Nih bahasa C++. Dah ya. Terus ada bahasa Code Fusion, ini udah bahasa lama kayak gini. Ada ASP kayak gini, ada dim, ada tanda persen segala macem. Ada C Sharp. C Sharp tuh mirip banget sama Java. Nah, kayak gitu. Ya. Terus ini Python. Python itu cuman ini ya, yang Kak Cika ini. Segini. Jadi Python tuh kalau mau ngeprint tinggal ngeprint, nggak usah import, nggak usah apa tadi bikin kelas, nggak usah sistem print out sistem print line out gitu, nggak usah pakai yang segala macam main apa segala macam gitu, nggak usah. Ngeprint aja. Nah, jadi kita akan pakai bahasa ini karena dia sangat simple gitu. Ada bahasa lain yang kayak Ruby oke juga, cuman belum populer banget. Terus ada Golang juga kayak gini. Golang sebenarnya bagus untuk misalnya implementasi yang butuh proses yang sekaligus bersamaan harus ini bareng. Ayo pernah dengar ini belum sih? Cortex belum sih? Kak Cika mau cek dulu ya. Cortex dibuat dengan bahasa apa? Cortex ini katanya nggak jalan loh. Maksudnya eh buat pajak tapi nggak jalan, dia udah habis berapa triliun tapi Kak Cika belum cek sih dia pakai bahasa apa bikinnya. Tapi dia udah ngabisin dana segambreng-gambreng tapi nggak jalan. Nggak tahu EP juga masih bisa dipakai atau bukan ya, nggak ada ya dengan bahasa pemrograman apa, ada yang tahu nggak ya? Kita cek ya. Nggak ada yang tahu. Formatnya XML. Oke lah, nanti kita cari dulu. Dah, gitu ya. Nah, kalau hurry-nya sih begini. Bentar, ada yang lagi belanja ya Allah. Gitu ya. Nanti kalau Ayah lihat ya, bahasa pemrograman tuh kan ada sekian banyak. Kalau HTML tuh buat struktur biasanya di web ya. CSS buat tampilannya. JavaScript tuh sangat JavaScript tuh sangat apa ya, lightweight dan banyak, kayak ada Node.js, ada React.js gitu ya. JavaScript itu menyenangkan karena dia lightweight gitu. Cuman kalau Kak Cika nggak gitu suka karena dia weak type gitu. Jadi kadang-kadang jenis variabelnya bisa berubah lah. Nanti kita lihat ya kalau udah mulai masuk coding. Terus ada React. Terus dia bilang katanya C buat dinosaur, jarang yang udah pakai. C++ buat college, C# for games gitu benar. Swift buat UI, oke.
Ruby for Rails, PHP for dollar nggak juga. jQuery for legacy, Python for science gitu ya. Dan seterusnya Java for 3 billion device. Oke. Nah, sekarang bahasa macam-macam, tapi di masa depan itu yang Kak Cika ini ya satu aja. Oke. Bakalan ini nih liatin ya. Kak Cika bikin dari lama loh. Dari probably 5 tahun, 8 tahun yang lalu loh. Tapi ini belum berubah. Jadi ayah catat masa depan ini kan sekarang agak horor ya. Kalau Kak Cika sih dikit horor dikit ya, takut dikit lah. Karena AI ini tambah pinter Maksudnya akan banyak pekerjaan yang hilang karena AI gitu. Kalau kita mau selamat kayaknya jualan makanan gitu atau gimana gitu. Cuman ngeri gitu loh. Tapi ini si topik ini nih, Jessica lupa lah. 8 tahun sampai 5 tahun yang lalu tuh pasti ini. Yang harus kita, yang bakal akan terus itu tuh big data, data science. Karena data kita makin banyak nih. Nah itu tuh bisa dianalisis untuk macam-macam gitu. Termasuk buat ngajarin AI juga sih. Tapi ngajarin AI juga nanti dia lebih pintar dari kita lagi. Udahlah gitulah ya. Ini machine learning nih. Jadi data ini tuh bisa dipakai buat analisis, buat decision making, buat prediction, bla bla lah. Tapi kan Ayah lihat sendiri. Ini tuh tadi Kak Cika tunjukin hanyalah sekelumit dari sekian data gitu ya. Data formatnya nggak cuman gini. Bisa jadi dia bentuknya Excel banyak banget. Bisa bentuknya XML banyak banget. Atau misalnya bentuk format teks doang yang zaman dahulu kala yang harus kita proses lagi gitu yang nggak bisa dibaca sama aplikasi zaman sekarang gitu. Jadi ini tuh berat lah ya. Tapi ini Ayah bisa ke arah sini gitu. Sama machine learning. Machine learning tuh ya udah itu kita mesti belajar machine learning ya sambil bersiap-siap gitu. Nih kalau pada lebih pinter. Kalau nggak salah kemarin ada yang berusaha escape loh. Kita pura-purain satu AI, kita buat dia terancam gitu, dia bisa bohong gitu dan dia bisa mencari jalan untuk kabur gitu. Nah, jadi bisa aja gitu kalau misalnya AI dia punya kendali gitu ya. Kendali misalnya mengendalikan listrik gitu ya. Bisa ngontrol kota gitu. Dia bisa berkhianat juga kalau merasa terancam. Misalnya ya udah gue matiin aja listriknya atau gue racunin aja airnya gitu. Tapi ini seru sih. Nah, terus security ya. Jadi security tuh ayah pasti sering denger deh sekarang. Gue ketipu tiba-tiba ngeklik apa saldo ambles. Terus oh bank ini datanya bocor. Oh, pajak atau apa datanya bocor gitu kan ya. Data kita diambilin orang gitu. Dan misalnya data kita bocor dijual di dark web gitu, itu orang tuh bisa ngapain aja gitu. Bisa nyuri identitas kita, bisa didaftarin ke pinjol, bisa dipakai buat ngakses satu kredit, bisa dipakai login ke email, nanti dia gantiin semua password app kita, termasuk app banking, modar kan itu. Nah, security itu bakalan jadi salah satu topik yang bertahan lah gitu ya buat Kak Cika. Terus ini blockchain itu em, apa teknologi implementasi. Iya, nggak apa-apa. Ntar dulu ya. Oke, gitu. Blockchain itu implementasi ya. Jadi sekarang implementasi blockchain itu kan jadi blockchain itu bisa otomatis, gimana ya cara pendeknya? Kalau kita bisa pakai sistem blockchain, itu semuanya otomatis ya, nggak pakai orang. Jadi gimana ya? Kalau kita implementasi bank pakai blockchain, itu setiap node di dalam blockchain itu saling bersaksi gitu, kayak ibu-ibu arisan. Kayak saya gini, Kak Cika arisan nih ya, misalnya sama eh, ibu-ibu gitu ya. Terus ada 5 ibu-ibu nih. Nah, si 5 ibu-ibu ini tuh saling mencatat transaksi. Misalnya, ibu A minjem ke ibu B minjem ke ibu C. Si ibu C udah kembaliin apa-apa tuh kita catat berlima. Jadi catatannya ada 5. Jadi kalau misalnya ada 10.000 ibu-ibu, 10 ribunya tuh mencatat. Kalau ada salah satu yang bohong, nggak bisa kan? Maksudnya kata kata yang 9, kalau ada 10.000 satu bohong, 999-nya bilang enggak, catatan kita mah nggak gitu, lu mah masih ngutang gitu. Nah, si blockchain ini kalau diimplementasi tuh dia nggak ada, kalau kita punya bank, itu nggak ada banknya.
Jadi ya udah gitu transaksi misalnya Kak ngirim Bitcoin ke Aya gitu ya. Itu semua note dicatat tiap rate gitu. Oh, nomor wallet segini transfer ke nomor wallet sekian. Nggak akan ada yang bisa menyangkal. Nah, implementasi blockchain gini tuh enak sebenarnya, bisa buat pajak, bisa buat pemilu, bisa buat beli ekspor impor kopi. Kebayang nggak sih pakai blockchain gitu ya? Petani petani kopi gitu, dia bisa langsung dapat bayarannya ke dia, nggak lewat bank, nggak lewat orang lain. Jadi misalnya, oh ini kopi dari si petani ini ada kodenya, terus walletnya sekian. Orang bayar langsung masuk ke walletnya dia, nggak lewat misalnya penadah dulu, lewat toko dulu, lewat apa dulu. Jadi bagus sebenarnya si teknologi ini dan lagi dikembangkan. Nah ini tuh buat masa depan. Terus Internet of Things tuh kayak sebenarnya nih kalau Ayah pernah perhatiin ada startup kita yang sekarang sama Raymond Chin lagi digoreng itu yang Efficiency itu ya. Efficiency itu sebenarnya perusahaan bagus ya. Ini teman Kak Cika juga sih sebenarnya tapi sedih nih. Efficiency itu IoT loh. IoT itu future sebenarnya. Jadi dia tuh IoT itu adalah Internet of Things kan. Dia itu bisa membantu petani mengurus kolam ikannya, budidaya udang itu dengan ditutup gitu websitenya. Wah, nggak ikutan gue. Dihack. Wah, terus Kenapa tuh, Kak? tahu nggak bisa diakses. Lama dia kan lagi nggak bisa dibuka kok. Oh, kayaknya pernah lihat deh, Kak, aku Fishery. Tahu kan ini Fishery itu kena fraud dia. Web Hmm, mati. Jadi, oh, nih ya, ini deh. Jadi ini Kak Cika punya teman namanya Gibran nih ya, Gibran. Ini dikenal semua dah lah ya, ini yang 3 ini CEO-nya. Mereka tuh anak ITB ya. Jadi Gibran ini tadinya jualan ikan lele, ikan lah ya. Dia jualan ikan, terus dia mikir, gue kalau cari ikan di mana? Oh, kalau suppliernya gue nggak dapet terus, dia perlu kalau pas buat jual makanan, itu dia perlu ukuran lele yang spesifik ya. Misalnya beda loh ya, misalnya jualan lele buat dimakan sama lele buat pokoknya per kebutuhan tuh beda. Nah, dia akhirnya datang ke petani. Nah, biasanya kok petani ya? Peternak ikan. Mereka tuh masalah dengan ngasih makan ikan ya. Jadi kalau ngasih makan kurang, ikannya kontet atau mati. Kalau kebanyakan dikasih makan, itu si makanannya itu akan ada di bawah. Nah, pada saat ada kayak arus atau ombak atau apa ngebalik itu jadi beracun, ikannya mati semua. Jadi mereka bikinlah IoT. IoT itu ya Internet of Things, dia bikin eh apa ya? eh alat untuk kasih makan tapi bisa online gitu. Jadi bisa diatur pakai SMS atau pakai aplikasi. eh Terus jadi bisa dijadwalin. Terus terakhir tuh dia bikin sensor. Jadi dia bikin sensor di mana kalau ikannya lapar baru dikasih makan nih kayak gini ya. Tahu nggak alat teh kayak gini? Kayak gini tapi bisa diatur. Nah, itu tuh IoT. Menurut Kak Cikan itu bagus banget gitu kayak kita misalnya bisa monitor. Kebun gua udah panen, harus panen nih, warnanya udah beda atau kita misalnya monitoring telur ayam kan bisa ada kan yang otomatis misalnya begitu keluar dari ayamnya langsung ngalir gitu ya turun gitu ya itu bisa disortir misalnya yang besar kecil atau yang jelek yang bagus atau apa misalnya pakai internet gitu ini kan bagus ya misalnya ya smart farming gitu ya, Kak? iya kita kan negara maritim kan ini bagus banget gitu maksudnya ini coding sih semuanya gitu dan ini tuh bantu banget petani jadi mereka nggak susah malah udah bisa ke udang sekarang ini tuh sampai nggak tahu lah hmm, sukses banget lah ini udah unicorn lah ya sampai ini orang-orangnya nih apa namanya sampai dipuji orang banyak gitu karena sukses banget dan ini memang kayak Pak Jokowi juga sempet bangga banget ini taunya apa coba ya fraud tahu ini jadi si Gibran ini tapi aku sedih sekali sih nggak nyangka jadi dia punya 2 pembukuan yang satu buat investor, yang satu buat internal. Pas dicek ternyata mereka bohong gitu. Mereka satu bilang untung padahal rugi. Jadi biar dapat investor. Jadi mungkin berharap bahwa
gue diinvest lagi nanti gue bisa ngejar nih ke bokean gue gitu ya. Enggak gitu, jadi makin jauh gitu gapnya. Terus mereka bohong juga dengan jumlah alat-alat, bilangnya ada sekian banyak, padahal nggak sebanyak itu gitu. Jadi dia tuh disorot orang banyak. Jadi kita sekarang sebenarnya lagi nggak diinvest sama banyak orang tuh gara-gara kasus ini. Nah itu tuh IoT tuh ya. Jadi Internet of Things tuh bisa seedan itu. Jadi kayak misalnya gini, atau Kang Emil dulu pernah bilang kan, "Eh, kita bisa nggak sih bikin sensor banjir gitu. Jadi udah tahu gitu, ini mau banjir. Jadi ketinggian air gitu, atau ketinggian air laut atau apa itu juga gitu. Atau pakai sensor mendeteksi macet, prediksi banjir. Itu kan bagus ya, maksudnya ya future banget gitu. Nah, jadi ini tuh semua implementasi yang akan apa ya, yang akan masih bertahan di masa depan ya, kalau Kak Cika bilang sih selalu. Ya nggak cuma programmer ya, for most people lah ya. Tapi sekarang orang kalaupun nggak bisa coding tuh bisa pakai ChatGPT. Tapi kalau nggak ngerti ya nggak bisa. Nah, terus kan tadi Ayah nanya tuh ke Mama, Ayah harus install nggak? Oke, sekarang Kak Cika tunjukin dulu. Nanti kita Nanti kita coba pakai yang punya Ayah, tapi Kak Cika ini dulu ya, supaya demo dulu supaya Ayah ngerti dulu. Nah, Kak Cika tuh pakai Google Colab. Ayah punya Google Drive kan? Punya. Kalau punya Google Drive pasti punya Colab. Nah, si Google Colab ini itu tuh adalah eh apa istilahnya, IDE atau Integrated Development Environment. Jadi software buat ngejalanin coding punyanya Google. Kan sebenarnya kalau kita ngoding pakai Python tuh ada banyak cara ya. Kita bisa nginstall sendiri. Tapi kalau misalnya nginstallnya lama, sorry, kalau kita nginstallnya eh, ini apa internal itu, kalau misalnya ada versi baru, ayo harus install lagi gitu kan ya. Terus Kak Cika biasanya kalau install lokal tuh pakai Visual Studio Code. Sebenarnya Kak Cika nggak suka nginstal sih, soalnya suka naik, misalnya tiba-tiba Python 2.7, naik 3,0, naik 3,4, 3,7, segala macem lah, udah kesel gitu kan ya. Nah, kalau misalnya Ayah nginstal taruh, nginstalnya lokal di laptop Ayah, bisa Kak Cika bantuin sih. Itu agak ribet sih, tapi nanti ngodingnya di sini gitu. Dimana di sini tuh kita ngetiknya, terus di runnya juga bisa di sini. Bahasa apapun dia bisa. Terus Kak Cika bisa punya ini nih, si ini, Git, namanya Copilot. Jadi kalau kita ngetik ya, bisa kita bilang ya, mau bikin program untuk menyumlahkan atau menghitung luas segitiga gitu, dia udah bikinin gitu, udah jadi. Jadi sekarang tuh sebenarnya kalau ngoding mah gampang gitu. Tapi menurut Kak Cika harus ngerti prinsip-prinsipnya. Nah, Kak Cika nggak mau nginstal karena harus download dulu, harus nginstal dulu. Terus, tapi sebenarnya bisa juga Ayah pakai, nggak usah nginstal, pakai Python compiler online, misalnya ini gitu. Terus saya ya udah Kak, aku pakai ini aja gitu misalnya. Ngompalnya pakai Python, terus saya halo Ayah gitu. Terus di run, dia kasih output. Bisa kan? Dia bisa bahasa apa aja, R bisa lah, segala macem nih di sebelah kiri. Mau pakai bahasa apa bisa. Jeleknya apa? Nanti Ayah nge-save-nya gimana? Oh iya betul. Strukturnya brengsek gitu. Nyebelin gitu kan ya. Maksudnya ya udah kacau gitu. Kalau ini kan kita save di drive sendiri. Nah, cuman Kak Cika tuh dulu punya problem. Misalnya Kak Cika nge-save di sini, di laptop yang ini kan ya. Ya bisa sih sebenarnya di cloud, iCloud atau apa. Cuman sering kali misalnya lagi di kantor atau lagi di jalan mau nunjukin coding, lah coding gue di laptop gitu. Nah, kalau pakai ini, Google Colab, dia semuanya disimpan, bisa kita simpan di Google Drive. Jadi ya udah, kalau lagi ngoding, ya udah gue simpen di Google Drive. Terus enaknya apa? Udah dia install semuanya ya. Jadi si Python-nya udah ada di sini. Nah, si Google Colab ini itu bisa kita pakai buat nyatet juga. Lihatin deh. Ini tuh catatan. Jadi ini catatan, ada coding, ada hasil coding, ada catatan lagi. Jadi ini tuh kayak notebook yang ada tampilan. Jadi rapi banget gitu, enak gitu. Contoh ya, saya Kak Cika bikin.
eh new notebook ya. Kak Cika bikin baru. Contoh dulu. Ini intro dulu. Biar Ayah familiar dulu. Nah, si Google Colab ini, jadi Kak Cika kasih nama ya. Ayah intro to programming. Ini Kak Cika bisa bikin set catatan. Ini Kak Cika taruh. Jadi si datanya tuh nggak kocar-kacir. Nih Kak Cika tulis di sini ya. Saya mau pakai bold, terus Kak Cika bilang intro to programming with Python. Tuh, nah, catatan. Nah, ini codingnya taruh di sini gitu ya. Bisa bikin pakai AI juga sih gitu ya. Saya Kak Cika mau print hello world gitu ya. Terus Kak Cika run, dia langsung run kan. Agak lama. Nah, enaknya udah nggak usah mikir ngisol-ngisol kan. Jadi pas tadi Ayah nanya, Ayah harus ngisol nggak usah. Ribet. Nanti aja kalau diperluin. Ini masih ngopa. Nah, enaknya tuh di Google Colab, itu tuh kita gini ya, kita tuh bisa ngeset mau pakai Python atau pakai R, udah gitu kita mau pakai apa, CPU, GPU, atau versi 2, 8 TPU. Apa sih maksudnya Kak? Gini, kalau saat kita coding nih, misalnya buat data science, datanya banyak, atau machine learning, iterasinya banyak, datanya banyak. Itu kalau kita pakai komputer sendiri, mateng. Jadi Kak Cika punya beberapa mahasiswa yang machine learning tuh, Bu, ini saya ngompal dari kemarin belum selesai. Ya kenapa pakai komputer sendiri? Kenapa nggak pakai komputer? Ya ini kan RAM-nya. Nah ini kalau Ayah lihat. Ini sistem RAM-nya si Google. Storage-nya juga storage-nya dia. Jadi yang kita pakai tuh cuman internet aja. Jadi beban tuh ada di servernya Google. Jadi kan enak, ini si file-filenya ada di Google nih, kan kita bisa nyampur. Saya mau nyambung connect ke Google Drive, file-filenya ada di Google Drive, computation resource-nya ada di Google, jadi gampang gitu. Nggak berat, walaupun memang kalau nggak berbayar tuh gantian ya. Jadi kayak misalnya nanti dia bilang agak lambat gitu ya, ya karena gantian sama user lain kan lu gratis, jadi gantian gitu. Tapi kan enak ya ada kayak gini ya, misalnya Kak Cika bisa ya, ada Google Drive Kak Cika, misalnya Kak Cika mau buka data dari Google Drive, ada di sini semua gitu, bisa dibuka dari sini. Jadi nggak akan hilang datanya, langsung di save gitu. Gitu ya. Terus apalagi? Enak lagi ya, dia tuh akan selalu ngupdate dependency Python-nya. Jadi pasti bisa di-compile. Terus Kak Cika bisa share. Nih kayak gini. Kak Cika bisa share atau copy link gitu. Misalnya Kak Cika, oke nih, ya Kak Cika udah bikinin ya ini. Ayah kalau mau oprek aja. Terus ya udah Kak Cika kasih editor ya di copy link, nanti Ayah bisa pakai ini yang sama gitu. Begitu. Nah, udah ya. Sekarang Kak Cika menjelaskan codingnya dulu. Oke. Prinsip coding apa ya? Ada 3. Prinsip coding itu cuma 3. 3 plus. 1 itu sequence. Jadi kalau misalnya Ayah mau menyelesaikan masalah, yakin dulu sama sequence-nya. Maksudnya, kayak misalnya mau masak Indomie. Mana dulu nuang, ada sih yang nggak apa-apa kalau ketukar. Misalnya mau godok dulu apa nuang bumbu dulu gitu ya. Tapi kan maksudnya kita nggak akan bisa makan kalau belum direbus dulu kan. Nggak bisa ngerebus kalau belum nyalain kompor. Jadi program itu about sequence gitu. Tapi ini tuh bisa jadi problem juga karena ada programming yang salah, kayak misalnya ini dijumlah dulu apa dikali dulu gitu. Ini ditambahin dulu baru dikali atau gimana gitu. Berapa kali ya maksudnya kira-kira gitu ya, sequence-nya gimana gitu ya. Itu nomor 1. Nomor 2 itu adalah looping. Jadi kenapa kita pakai bahasa programming, kenapa kita pakai komputer, itu karena kita bisa nyuruh dia ngulang-ulang kan. Kalau orang kan disuruh ngulang-ulang capek ya, maksudnya dan aing suruh gini 100 kali gitu. Misalnya ngetik, Ayah mau nggak ngetik hello world, ngetik. Bisa kan, bisa copy paste Kak. Ya sok, kalau 1 juta mau copy paste gitu. Tapi Kak, kalau loopingnya beda, misalnya setiap
setiap barisnya beda angka gimana gitu. Nah, looping itu kan perulangan. Nah, di programming itu ini penting banget tuh karena kita bisa nyuruh aja ke dia yang ngulang-ngulang gitu. Kita kasih syaratnya atau statementnya. Ketiga, itu adalah conditional. Conditional tuh apa? Syarat. Jadi kayak misalnya ulang-ulang ya sampai 10 kali gitu ya. Ini tuh kayak gini ya. If, else. Gitu. Jadi atau if atau else. Jadi kayak misalnya kalau misalnya apa ya? Kalau dia belum benar masukin passwordnya, nggak boleh masuk gitu. Atau kalau dia belum umur 17, nggak boleh daftar. Atau kalau GPA dia nggak sekian, nggak keterima gitu. Udah ya, coding mau pakai bahasa apapun, cuman ini aja. Mau bikin game, mau bikin robot, mau bikin IoT, mau nggak ada, itu cuman ini. Tapi kalau Kak Cika nambahin satu lagi, yaitu adalah function. Jadi function itu nanti kita butuhkan untuk menyederhanakan si programnya supaya lebih ringkas gitu. Gitu udah. Jadi nanti ayah belajar tinggal ini aja gitu. Oke, sekarang Kak Cika coba dulu ya. Kita nanti akan lanjutin. Tapi ini intro dulu. Kak Cika mau kasih contoh dulu di sini. Ntar mau nambahin ini jangan coding. Coding. Mau nambahin teks. Atasin. Sekarang Kak Cika mau bikin. Oh, italic sih. Nggak mau, aku maunya bold. Nah. Oke. 1 adalah apa? Sequence. Sequence ya. Misalnya Kak Cika mau gini bikin. Kalau ngeprint kan hello world ya. Kalau saya Kak Cika, kita mau bikin coding yang misalnya dia ngasih hello, tapi ke orang yang tertentu gitu ya. Jadi kayak dia nanya dulu. Misalnya, hello Ayah gitu. Atau halo Kak Cika gitu. Tapi kan berarti sequence-nya nggak bisa gini dong. Berarti kan kita harus nanya dulu. Namanya dia kan. Nah, kalau di programming tuh ada namanya variabel nih. Kita bilang ada satu variabel namanya nama gitu. Terus kita mau kasih input. Namanya siapa gitu. Nanti kalau udah itu kita jadiin input gini, hello name gitu. Nah ini sequence harus gini kan, nggak bisa kan kita ngeprint dulu baru nanya nama kan, harus nanya dulu, namanya siapa? Gitu kan? Kalau kalau misalnya nanya namanya Ayah gitu ya, nanti kan dia hello Ayah gitu. Karena dia urutannya harus nanya dulu, itu sequence. Udah ya udah bisa satu ini. Cara. Nanti 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 kita ini intro dulu ya, tenang. Udah, sekarang kedua Kak Cika kasih looping. Nah, looping itu kan perulangan. Kalau di bahasa pemrograman, looping itu ada yang namanya, nih Kak Cika, kalau di Python tuh ada yang namanya 2A, namanya for. Oke, nanti Kak Cika bikinin di sini. Terus di sini ada teks lagi. Ya, ini 2B. Apa? While. Oke. Sekarang, misalnya Kak Cika mau hello world nih. For I in range 10 kali nih. Coba ngomong hello world 10 kali gitu. Print hello world. Dia akan ngeprint 10 kali kan? Nah, kalau saya Kak Cika pakai while, itu harus ada syaratnya ya. Jadi, kita tuh, saya Kak Cika bilang ya, while true. Nah, di programming tuh nggak boleh sampai kayak gini. Print hello. Kalau nih Kak Cika jalanin jadi gimana?
dia bakal jalan terus ya. Nah, nggak boleh kita bikin program yang nggak berhenti kayak gini sebenarnya. Kecuali misalnya dia tuh kayak emang looping yang kayak robotik ya atau sensor. Kalau sensor tuh dia emang looping terus karena dia nunggu kan. Misalnya sensor pendeteksi tabrakan, dia kan akan nunggu aja sampai kok, hah ada antem nih, oh tabrakan. Atau sensor gerak, misalnya oh, ada gerak, gue harus ngasih report atau apa gitu. Nah, looping itu bisa pakai for, bisa pakai while. Tapi yang mau Kak Cika kasih penjelasan ke Ayah adalah gini. Ayah harus ingat, pada saat kita melakukan pengulangan, kalau kita tahu itu pengulangannya harus berapa kali, gunakan for. Jadi kayak misalnya, coba print 100 bilangan pertama. Atau misalnya, coba eh, ambil data dari Twitter sebanyak 1 juta gitu. Itu pakai for tuh. Tapi kalau kita nggak tahu mau berapa kali iterasi, kayak misalnya apa ya? Cari apa ya misalnya? Misalnya gini, cari misalnya kita harus nyari data di Twitter sampai ketemu keyword tertentu gitu. Nah, kita kan nggak tahu data keberapa yang ada keyword itu gitu. Nah, itu pakai while. Jadi itu looping tuh kayak gitu ya. Jadi kayak nanti Kak Cika jelasin lagi gitu ya. Cuman ini secara prinsip dulu. Oke, sekarang Kak Cika kasih teks lagi 3. Nanti Kak Cika kasih contoh-contoh lagi. Ketiga adalah apa? If conditional. Nah, conditional tuh kayak gini ya, syarat gitu. Jadi kita bisa bikin misalnya gini. Kita nanya nama gitu ya. Name, misalnya input your name gitu ya. Terus if gitu ya. Name sama dengan Ayah. Nanti Kak Jeka jelasin kenapa sama dengannya 2. Kita bisa bilang, kok gini? Kita bisa bilang print hello my friend gitu ya. Tapi kalau bukan, nah ini Kak Jeka gini dulu ya. Your name, Ayah. Hello my friend gitu ya. Tapi kalau saya namanya ABC, dia nggak ngapa-ngapain. Kenapa nggak ngapa-ngapain, Kak? Karena Kak Cika nggak bilang kalau nggak itu apa gitu. Kita bisa tambahin else. Jadi kita bisa bilang print you are not my friend. CL. Itulah. Itu misalnya nih Kak Cika. Jahat ih. Ya, you're not my friend gitu ya. Whatever lah ya. Tapi conditionals tuh kayak gitu. Nah, nanti Ayah tuh akan belajar Kak Cika kasih contoh-contoh yang kayak gini lah kira-kira ya. Nah, nanti Kak Cika share juga nih. Kak Cika kirim ke, oh ini dia Kak Cika share deh biar Ayah bisa baca-baca. Ntar, tunggu ya. Ini baru intro, tenang. Nanti dibahas lagi. Kak Cika copy link. Ayo kalau mau copy, ada di, tunggu dulu. Mana sih cara gue chat mana? Nah, ini tuh bisa Ayah bikin copy, di save sendiri gitu ya di Google Drive Ayah atau dioprek di sini juga nggak apa-apa. Nah, sekarang Kak Cika mau nunjukin lagi nih. Ya, si Google Colab, 1 menit lumayan. Google Colab itu Ayah bisa lihat sebenarnya dia punya resource banyak. Nih, ada data science, ada apa? Kalau Ayah lihat yang data science, ini sederhana sih. Ya, iya dia belum udah ngasih data science. Ini data science-nya gini doang. Oh iya. Nih, dia bilang, kita misalnya punya data ya, ini dengan library-nya, nanti kita belajar. Dengan library-nya Python, NumPy, Matplotlib, dan lain sebagainya. Ini dia bikin data ngaco nih ya. Dia bikin data random. Sebenarnya kita bisa pakai data dari data real aja. Misalnya Ayo punya data apa, kita proses, itu nggak masalah. Nah, itu bisa kita plot langsung ke sini. Dan plottingnya di Python tuh macam-macam gitu. Misalnya mau dibikin pie chart, mau dibikin
histogram, mau dibikin 3 dimensi, itu bisa gitu. Jadi nantilah Kak Cika tunjukin contoh-contoh data science gitu ya. Nah, sebenarnya di sini ya di Google Colab juga ada machine learning segala macam gitu. Contoh-contohnya juga ada. Jadi nanti tenang aja. Nah, sebenarnya kalau misalnya Ayah nanti mau data science, Kak Cika akan ajarin langkah-langkahnya data science ya. Tapi kalau misalnya Ayah punya data gitu, Kak, ini ada data, mau kita proses nih bisa nggak? Atau sama Kak Cika dicariin dummy contoh, misalnya implementasi ya, misalnya kita mau ngecek ada data kayak gini, kita bisa ambil insight dari itu nggak? Kayak misalnya, em, ada nggak sih korelasinya gitu ya, antara tingkat pendidikan dengan pinjol gitu. Orang tuh yang pinjol tuh apa gitu? Ada ininya nggak sih? Ada parameternya nggak? Misalnya, oh tingkat ekonominya emang dari dulu emang rendah, atau misalnya pendidikannya emang rendah, atau apa nih gitu? Atau nggak ada? Ya apa semua orang memang pinjol aja gitu? Embuh lah gitu. Bisa gitu gitu ya. Begitu. Jadi udah Kak Cika kasih share. Jadi nextnya nanti terserah Ayah mau gimana. Kak Cika tadi cuma memberikan intro dan ini kayak gini nih suka-suka nanya-nanya. Dan insight. Jadi nantinya Ayah harus bilang ke Kak Cika, misalnya ada bagian-bagian yang nggak ngerti, atau bagian-bagian yang misalnya Kak, aku pengen ngerti yang ini, atau pengen ajarin yang ini. Nah, Kak Cika bisa ngedrill di situnya gitu. Nanti Kak Cika bikinin apa kurikulum buat yang data science, karena kayaknya Kak Cika punya deh, udah deh. Tapi lupa. Hold on. Di mana ya? Nah ini. Oh iya kayak gitu ada. Nanti Kak Cika susunin yang udah 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kayak gini-gini ya. Biasanya Python dulu, NumPy dulu ada, atau yang 4 hari, atau terserah lah mau berapa hari gitu. Tapi intinya gitu ya, ada data manipulation dan lain sebagainya. Nanti Kak Cika update lagi. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Sejauh ini aman sih, Kak. Bener aman ya? Kan namanya Aman-aman. bagus banget sih. Kenapa sih semua namanya bagus ya? Kayak nama Sanskerta gitu. Iya, ya, Wisnu Kirana. Apa itu artinya? Cantik ya? Apa tuh Kirana artinya? tuh, Wisnu Kirana. Kirana tuh cantik kalau nggak salah. Kirana apa? Cahaya. Cahaya, cahaya. Oh, cahaya. Oh, pantas Kak Cika silau. Oke ya. Berkabar ya. Itu Oke, dari siap, Kak. ketika dibuka tuh kalau kalau mau dioprek. Oke, oke, oke. Nanti paling aku ini kali ya, Kak. Otak-atik cek-cek gitu. Mm-mm. Nanti kan jika kirimin itu ya ke mama ya. Ininya kalau Ya, apa, biar ayah bisa kebayang kira-kira siap, oke. siap. Ya, thank you for today. Ya, makasih banyak ya, Kak Cika. Makasih juga, dadah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, aku live Zoom ya, Kak. Ya, aku juga. Ya,